법의 처벌이 합당했는가? 뭐 돈이 없어? 우리 집은 너 때문에 다 망가졌네. 법이 제대로 받아내지 못한 죄값을 이런 게 정의다. Di awal film kita akan dibawa ke suatu persidangan yang sedang berlangsung. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Ji-young yang saat itu sedang menghadiri persidangan tersebut atas kasus kematian ibunya. Diberitahu kalau ibu Ji-young baru saja tewas beberapa hari yang lalu karena dihabisi oleh seorang pria dengan sangat brutal. Pelakunya adalah orang ini dan sekarang ia akan didakwa oleh hakim. Namun karena pelaku sudah meminta maaf ditambah ia adalah anak dari konglomerat, akhirnya hakim memutuskan untuk menghukum si pelaku 3 tahun penjara saja. Mendengar hal tersebut tentu saja Ji-young tidak terima karena seharusnya si pelaku dihukum mati atau seumur hidup. Namun Ji-young hanya bisa menangis karena dirinya tidak bisa melakukan hal apapun. Pada akhirnya Ji-young berusaha memendam dendamnya saja. Karena sudah jelas si pelaku telah menghabisi ibu Ji-young dengan sangat brutal. Kemudian saat si pelaku akan dibawa ke penjara, ia sempat mengejek Ji-young dengan memberikan senyuman jahat. Adegan berpindah ke 12 tahun kemudian. Di sini memperlihatkan si pelaku yang sudah lama bebas, bahkan sekarang ia kembali melakukan aksi kejinya dengan menghajar seseorang supir bis hanya karena masalah sepele. Setelah puas menghajar supir bis, si pelaku sempat melihat ada seorang pria misterius yang sedang menatapnya dari jarak jauh. Hingga ketika berada di gang sempit, si pelaku sangat kesal karena ia terus saja diikuti. Si pria misterius mengatakan kalau ia datang untuk menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Si pelaku yang tidak suka karena urusannya telah dicampuri, ia pun langsung menyerang si pria misterius, namun inilah yang terjadi. 우리 집은 너 때문에 다 망가졌네. Ketika sudah dalam keadaan terpojok, akhirnya kita diberitahu kalau si pria misterius itu adalah Ji-young, yaitu bocah yang dulunya ibunya dihabisi oleh si pelaku. Tanpa ragu, Ji-young langsung membalaskan dendamnya kepada si pelaku sampai membuatnya koat. Kemudian Ji-young pulang ke rumah, lalu ia menatap foto sang ibu yang saat itu bersama Ji-young sewaktu kecil. Diberitahu semenjak dewasa, Ji-young sering menghukum orang-orang yang kebal hukum atau yang sempat dihukum tapi tidak setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. Adegan berpindah ke seorang polisi senior bernama Rojak yang saat itu sedang mengajar di akademi polisi. Di sini juga memperlihatkan Ji-young yang ternyata ia sedang menempuh pendidikan di akademi polisi. Ji-young bertanya kenapa banyak pelaku yang melakukan tindakan berat tapi malah dihukum ringan oleh para penegak hukum. Rojak menjawab mungkin itu karena kurangnya bukti yang didapat atau penegak hukumnya sendiri yang lemah dan bisa disogok seperti di Konoha. Tak lama terlihat Ji-young yang sedang berlatih judo di markas polisi. Karena kehebatannya, Rojak sampai yakin kalau Ji-young sudah bisa turun ke lapangan dan menyelesaikan kasus-kasus besar. 그게 아니고 김지용이가 Pada setiap akhir pekan, semua siswa akademi polisi diliburkan atau dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Diketahui Ji-young mempunyai sahabat bernama Sanwo dan satunya lagi bernama Ipol. Mereka bertiga sangat akrab karena mereka tinggal satu kamar di asrama polisi dan sama-sama sedang menempuh pendidikan. Setibanya di dekat rumah, Ji-young juga merupakan orang yang ramah dan baik, bahkan ia tidak segan membantu tetangganya yang sedang kesusahan.
Kemudian Ji-yong masuk ke dalam rumah dan bersantai sambil menonton berita. Di dalam berita tersebut mengabarkan kalau ada 2 orang pelaku yang sudah menghajar seseorang sampai cacat karena ingin membeli rumahnya. Bahkan 2 orang pelaku itu juga sering sekali melakukan tindakan pembunuhan tapi selalu saja lolos dari jeratan hukum. 을 보는 등 난동을 부리다 체포됐습니다. Mengetahui hal itu, Ji-yong langsung membuka komputer untuk mendalami kasus tersebut dan mencari tahu alamat rumah yang diinginkan oleh kedua pelaku. Adegan berpindah ke 2 orang pelaku yang dimaksud. Saat itu, kedua pelaku sedang mengintimidasi seorang ibu dan anaknya agar mereka mau pergi dari rumah tersebut. Apalagi sebelumnya kedua pelaku itu juga sudah menghajar suami si ibu sampai cacat seperti yang tadi diberitakan. Ketika mereka berdua mengencingi rumah itu, tiba-tiba sudah jelas itu adalah Ji-yong yang langsung menghabisi kedua orang tersebut sampai koat. Kemudian Ji-yong juga mendapat berita mengenai seorang dokter cabul yang selalu memperkaos pasiennya saat praktek sambil merekam. Tapi karena si dokter orang yang berduit, ia hanya dihukum 3 bulan, bahkan izin prakteknya tidak dicabut. Beberapa jam kemudian ketika si dokter akan kembali melakukan aksi jahatnya, tiba-tiba Ji-yong muncul dan langsung menghajar serta melakukan hal ini. Namun Ji-yong tidak menghabisi si dokter dan hanya meminta si dokter untuk berhenti membuka praktek. Apabila si dokter tidak menurutinya, maka Ji-yong tidak akan segan-segan untuk menghabisi si dokter. Diketahui Ji-yong melakukan semua ini agar tidak ada lagi korban seperti dirinya dulu yang tidak mendapat keadilan karena banyak oknum di lingkaran penegak hukum. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang jurnalis berambut merah bernama Choi yang sedang menemui atasannya. Di sini Choi mengatakan kalau dirinya sudah mengumpulkan berita yang sangat bagus dan bisa segera dimuat serta disiarkan di televisi swasta. Ternyata berita yang dimaksud adalah perilaku yang selama ini dilakukan oleh Ji-yong yang tanpa sepengetahuan siapapun ia menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Menurut Choi, hukum di negara ini sangat lemah dan tidak berpihak ke orang-orang miskin hingga muncullah sosok yang mengisi celah kelemahan tersebut. Dan mereka akan menamai sosok itu dengan julukan vigilante. Sampai sekarang semua orang tidak ada yang tahu siapa sosok dari Ji-yong atau vigilante tersebut. 어이없는 판결로 풀려난 사람들이에요. 우연은 얼마든지 있을 수 있는 거 아니야. 비질란테. Singkat cerita, berita yang dimuat oleh Choi menjadi viral di seluruh negeri. Masyarakat banyak yang mendukung perilaku vigilante tapi tidak dengan penegak hukum. Berita itu juga didengar oleh Ji-yong dan kedua sahabatnya, bahkan kedua sahabatnya mendukung apa yang dilakukan vigilante walau mereka calon polisi. 덕분에 저희가 살게 됐어요. 경찰만 아니었으면 나도 저런 새끼들 작살을 내버릴 텐데. 우리는 이 의문의 존재. Keesokan harinya di kantor jurnalis tempat Choi bekerja, semua timnya begitu senang karena perusahaan mereka mendapat rating yang bagus akibat memuat berita tentang vigilante. Di sini Choi mengatakan kalau perusahaan media mereka akan terus naik karena vigilante setiap akhir pekan pasti akan melakukan aksinya lagi. Di sisi lain, Ji-yong sedang mencari kasus yang tidak mendapatkan keadilan dari penegak hukum. Hingga ia menemukan kasus mengenai seorang pemabuk yang sudah menabrak korban hingga tewas, tapi si pemabuk tidak ditangkap karena banyak uang. 겨우 징역 6개월. 의사 자격 박탈도 한다고. Adegan berpindah ke seorang wanita yang sedang memarahi si pemabuk tersebut karena ulahnya suami dari wanita ini harus tewas tertabrak. Akan tetapi si pemabuk terus saja meminta maaf dan ia bersumpah tidak akan menjadi seorang pemabuk lagi. Ternyata Ji-yong sudah ada di sana untuk menghukum si pemabuk tersebut. Namun karena Ji-yong mendengar si pemabuk akan bertobat dan ia juga sudah meminta maaf, pada akhirnya Ji-yong tidak menjadi menghukum orang itu.
Singkat cerita, Choi dan atasannya dibuat pusing sebab mereka tidak mempunyai berita karena vigilante atau Jiong tidak melakukan kebrutalan pada akhir pekan ini. Setelah berdiskusi dengan atasannya, Choi akhirnya mempunyai sebuah ide, yaitu ingin memberi umpan kepada vigilante dengan mengangkat kasus pada tahun 2015. Diketahui pada tahun 2015 ada seorang pria yang melakukan pemerkosaan, tapi karena lemahnya hukum, si pelaku sekarang masih bebas berkeliaran. Menurut Choi, apabila kasus itu diangkat lagi oleh medianya, maka vigilante pasti akan menjadikan si pelaku sebagai target selanjutnya. 씹을 겁니다. 무조건. Kemudian Choi pun menyuruh presenter TV untuk mengangkat kembali berita kasus pada tahun 2015. Bahkan mereka juga dengan terang-terangan menunjukkan foto pelaku yang diketahui bernama Samsul berikut dengan alamat lengkapnya. Di sisi lain, Jiong juga ternyata sedang melihat berita tersebut. 계획적인 일이었나? Keesokan harinya, karena berita yang dibuat Choi menjadi viral, sebagian warga langsung berdemo di depan rumah Samsul. Mereka sangat kesal kepada Samsul yang tidak mendapat hukuman yang setimpal. 그것도 비질란테가 되는 거죠. Tak lama Samsul muncul dari jendela dan meneriaki para pendemo karena sudah membuatnya berisik. Kemudian Samsul lanjut makan sambil santai menonton TV. 경찰이 민원 신고를 받고 출동해 있는 상황이지만 인원이 많아 현재 어려움을 겪고 있는 것으로 보여집니다. Malam harinya saat hujan lebat dan suasana sudah sepi, Samsul diam-diam berencana untuk kabur. Dengan menggunakan mobil pick-up, Samsul pun pergi ke sebuah dermaga. Sementara itu ternyata Choi terus mengawasi Samsul dan ia pun bergegas mengikutinya. Ketika sudah sampai di dermaga, Choi kehilangan jejak Samsul karena kebetulan mobil pick-up-nya hampir mirip semua dengan yang dipakai oleh Samsul. Kemudian karena desakan dari masyarakat, akhirnya polisi mendatangi rumah Samsul, namun mereka tidak menemukan keberadaan Samsul. Karena kita tahu jika barusan Samsul telah kabur. Tak lama beberapa polisi mengabarkan kalau ada yang melapor Samsul sekarang ada di sebuah dermaga dan pasti sedang berencana untuk kabur. Dengan segera para polisi itu pun bergegas ke sana. Sementara 2 orang polisi diminta untuk berjaga di rumah korban yang dulu diperkaos oleh Samsul. Adegan berpindah ke dermaga yang mana para polisi langsung mencari Samsul di setiap kapal yang ada di sana. Sementara itu Choi dan atasannya sudah siap meliput agar medianya lah yang duluan mendapatkan berita penangkapan Samsul. Malam harinya para polisi masih belum juga bisa menemukan Samsul karena ada banyak sekali kapal di dermaga tersebut. Di balik itu 2 polisi yang berjaga di rumah korban diminta salah satunya ke dermaga dan membantu mencari pelaku. Sementara 1 polisi tetap ditugaskan untuk standby di sana. 알았어. 갔다 올게. 1 jam kemudian ada seorang kurir yang mendatangi rumah korban yang dulu diperkaos oleh Samsul. 1 polisi yang standby di sana langsung curiga dan benar saja itu adalah Samsul hingga terjadilah baku hantam. Di tengah perduelan, Samsul menyiramkan cairan panas ke wajah si polisi sampai ia tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, korban malah keluar sehingga Samsul langsung dengan cepat membawa korban. Ketika berada di tangga, Samsul sangat kesal kepada korban karena ia menyangka kalau si korbanlah yang sudah mengangkat kembali kasusnya dulu. Ketika Samsul akan menghabisi si korban, tiba-tiba tentu saja itu adalah vigilante atau Jiong yang tanpa ragu langsung melumpuhkan Samsul. Di sini vigilante alias Jiong meminta Samsul menulis sesuatu di dinding sebelum vigilante menghabisinya.
Kemudian para polisi berdatangan dan Choi langsung masuk ke dalam dengan berpura-pura kalau ia tinggal di apartemen ini. Ketika akan menaiki tangga, Choi akhirnya tersenyum karena vigilante telah benar-benar memakan umpannya. Di sana juga tertulis jaringan surga yang mana vigilante akan menjadi malapetaka bagi orang-orang yang tidak pantas mendapatkan surga. Di balik itu, Ji-young terlihat sudah berganti pakaian dan berjalan santai di tengah kota. Di sini Ji-young berjanji kalau ia akan terus menjadi vigilante karena hukum negara tidak bisa diandalkan dan Ji-young akan mengisi kelemahan hukum tersebut. 그 구멍을 메우겠다. Singkat cerita, berita kematian Samsul yang dihabisi vigilante akhirnya viral seantero negeri. Kebanyakan dari masyarakat sangat setuju dengan vigilante karena secara tidak langsung vigilante telah menolong orang lemah yang tidak mendapatkan keadilan. Berbeda dengan masyarakat, para polisi sangat geram kepada vigilante karena sudah melangkahi mereka dalam menegakkan hukum. Bahkan ketua polisi langsung menetapkan vigilante sebagai buronan paling dicari. 있다. Adegan berpindah ke Rojak yang diminta ketua polisi untuk ikut mengolah TKP Samsul. Rojak pun meminta Ji-young dan Sanwo untuk memimpin diskusi dengan para siswa yang lain karena ia akan pergi ke TKP. 나도 시간 나는 대로 한번 들어가서 볼게. 오케이. 자, 수고. 네. Setibanya di TKP, Rojak tidak menemukan petunjuk apapun dan Rojak yakin vigilante seperti sudah paham dengan cara kerja polisi. Tak lama dari itu ada seorang gadis yang menegur mereka. Menurut si gadis, kenapa polisi malah menjadikan vigilante sebagai buronan padahal kinerja vigilante lah yang diinginkan oleh masyarakat ketimbang polisi. 저렇게 반응하는 사람들이 더 많아지기 전에. 아이고, 이 난리를 쳐놓고 단사. Di sisi lain, Choi dan atasannya sekarang mendapat tekanan dari penegak hukum karena medianya seolah-olah telah mendukung tindakan vigilante. Namun Choi menjelaskan kepada semua timnya kalau yang penting rating media mereka bisa terus di atas. Kemudian Choi juga sudah menyiapkan 3 pelaku yang akan menjadi umpan untuk vigilante agar kembali melakukan aksinya. 시청률 조회수로 권력을 얻는 겁니다. Di balik itu terlihat Ji-young dan kedua temannya sedang berolahraga sambil membahas vigilante. Salah satu temannya mengatakan kalau kecerdasan dan kehebatan vigilante hampir sama dengan Ji-young. Mendengar hal itu, Ji-young hanya diam karena kita tahu kalau Ji-young lah memang vigilante. 내가 봤을 때 이 정도 교육 수준도 꽤 높은 것 같고. Tak lama tersiarlah berita yang dibuat oleh Choi. Di dalam berita itu menunjukkan seseorang bernama Duyup yang telah melakukan kejahatan dengan menghabisi satu keluarga berikut dengan kedua anak-anaknya. Namun sayang Duyung melakukan aksinya dengan seorang remaja di bawah umur. Sehingga Duyup mengaku kalau remaja itulah yang melakukannya dan si remaja hanya dihukum ringan karena si remaja masih di bawah umur. 저희 르포 25시는 고심 끝에 들이 뭐라도 된 것마냥 비질한테 보라고 지정해 주는 거잖아. 서두요. Malam harinya Ji-young tertarik dengan kasus itu dan langsung mencari tahu tentang Duyup menggunakan komputer kepolisian. Kemudian Ji-young juga melihat sekarang Duyup dan si remaja bebas berkeliaran dan ia seringkali berselfie di sebuah klub malam. Singkat cerita, pada akhir pekan Ji-young dan teman-temannya terlihat akan pulang. Di sini kedua temannya itu mengajak Ji-young untuk bersenang-senang ke sebuah klub malam karena dari dulu Ji-young tidak pernah mau jika diajak ke tempat seperti itu. Namun ternyata untuk kali ini Ji-young pun mau diajak oleh kedua temannya pergi ke klub malam. Setibanya di klub malam, rupanya Ji-young datang ke sana bukan ingin bersenang-senang, melainkan mencari Duyup yang memang sering datang ke tempat tersebut. Tak lama akhirnya Ji-young melihat Duyup yang kala itu sedang bersantai sambil minum. Kemudian Ji-young yang ganteng membuat seorang wanita tertarik kepada Ji-young dan mengajak Ji-young untuk minum dengannya.
Sambil menemani si wanita, mata dan telinga Jiong terus memperhatikan Duyup yang saat itu sedang mengobrol dengan temannya yang masih remaja. Di sini Duyup mengatakan kalau hukum di negara ini sangat mudah untuk diakali. Duyup dengan sengaja mengajak si remaja untuk membantai satu keluarga dan menjadikan si remaja sebagai pelaku. Alhasil Duyup hanya dihukum sebentar, berikut juga dengan si remaja yang memang masih di bawah umur. Jiong yang mendengarnya tentu murka dan ia akan menargetkan Duyup sebagai target kebrutalan selanjutnya. Kemudian si wanita yang sadar Jiong hanya memerhatikan Duyup, ia pun mengajak Jiong ke tempat yang sepi. Di sini si wanita menyangka kalau Jiong terus memerhatikan Duyup karena Jiong menginginkan barang haram yang dijual Duyup. Artinya Duyup merupakan seorang pengedar. Lalu dengan rayuan seorang wanita, Jiong malah terlena hingga ia teler dan aksinya menghabisi Duyup pun gagal. 이거 유학생들한테는 팔거든. 너 이것 때문이지? Kemudian Jiong pun kembali ke asrama karena libur akhir pekan sudah selesai. Malam harinya Jiong melihat dua orang anak yang sudah dihabisi oleh Duyup dengan cara keji. Jiong seketika menjadi teringat akan masa lalu Jiong yang tidak mendapat keadilan saat ibunya dihabisi waktu di awal film. Kemudian Jiong mencoba memeriksa peredaran barang haram yang selama ini dilakukan oleh Duyup yang selalu main bersih sehingga tidak pernah tertangkap. Hingga di akhir pekan Jiong mencoba memata-matai Duyup dan mengikutinya. Ternyata Duyup selalu bertransaksi di sebuah kebun dan ia juga selalu menyimpan barang haramnya di gubuk tepat di samping sungai. Adegan berpindah ke atasan Choi yang sekarang mulai pusing sebab vigilante belum juga melakukan aksi selama 3 minggu. Choi yang mendengarnya menyuruh si atasan untuk tenang karena vigilante mungkin sedang waspada setelah ia ditetapkan menjadi buronan. 우리 오늘은 좀 더 세게 가볼까요? Kembali ke Duyup yang kala itu baru pulang dari klub malam dan ia menemukan sebuah kertas menempel di mobilnya. Ketika dibaca, Duyup begitu kaget karena bacaan di kertas itu menyuruh Duyup untuk menyerahkan diri, berikut tertulis nomor telepon. Dengan segera Duyup menyuruh si remaja untuk menghubungi nomor tersebut lalu mengabarinya lagi. Setelah nomor itu ditelepon, si remaja mengatakan kepada Duyup kalau nomor itu milik Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat BNN. Singkat waktu saat Duyup berada di dalam klub malam, ia dibuat panik karena tiba-tiba para polisi datang untuk melakukan razia. Untungnya Duyup berhasil kabur lalu pergi ke gubuk dekat sungai untuk mengamankan semua barang haramnya yang disimpan di sana. Ketika akan mengambil barangnya, Duyup tidak menemukan barang tersebut karena ternyata barang itu sudah diambil oleh vigilante. Kemudian Duyup mencoba menyerang vigilante, tapi inilah yang terjadi. Tanpa ragu, vigilante membakar semua barang haram milik Duyup dan meminta Duyup untuk bertobat. Namun karena Duyup menolak, inilah yang dilakukan vigilante. Sebelum menghabisinya, vigilante menunjukkan video dua orang anak yang dulu pernah Duyup habisi. Keesokan harinya jasad Duyup ditemukan yang membuat polisi dan masyarakat gempar. Kebanyakan masyarakat mendukung vigilante, namun kepolisian seperti merasa gerah dengan apa yang dilakukan vigilante. Pada akhirnya ketua polisi mengumumkan kalau masyarakat tidak boleh mendukung vigilante karena jelas vigilante adalah kriminal yang sedang dicari oleh mereka. Ketua polisi juga berjanji pasti akan segera menangkap sosok vigilante, bahkan ia sudah meminta bantuan polisi pusat. Di sisi lain, berita di TV mulai mengadakan acara seperti ILC. Ada yang mengecam vigilante karena alasan HAM dan ada juga yang mendukung vigilante.
Menurut pendukungnya, vigilante lahir akibat lemahnya penegak hukum yang tidak becus menjalankan keadilan. 공명정대하게 판단하라고 있는 거 아니겠어요? 바로 현재 법칙에 불만이 있다는 거 아니겠습니까? 스스로를 무장하여 안전을 지키는 자격. Sementara itu, atasan Choi dan semua karyawannya sangat senang karena perusahaan mereka untung banyak dari rating mengenai vigilante. Akan tetapi, Choi menyuruh mereka untuk tidak sesantai itu karena mereka harus terus membesarkan kasus vigilante agar rating media mereka tetap di atas. 거리비 샅샅이 체크해. Diketahui semenjak vigilante menjalankan aksinya, sekarang tingkat kejahatan menurun drastis dan banyak penjahat yang menyerahkan diri. Kemudian salah satu polisi memberitahu kepada rekannya kalau operasi dalam menangkap vigilante akan dipimpin oleh polisi pusat berjuluk The Monster. 그러게요. Inilah dia The Monster yang sekarang sedang menginterogasi si remaja yang merupakan temannya Duyu. Dengan sangat brutal, The Monster menyiksa remaja itu sembari menanyakan apakah si remaja pernah mencurigai seseorang yang dijuluki vigilante. Si remaja menjawab kalau waktu di klub malam ada seorang pemuda yang terus mengawasi mereka dan mungkin saja itu adalah vigilante. Kemudian The Monster menghubungi kantor pusat lalu mengatakan kalau ia berjanji pasti akan mendapatkan vigilante dalam keadaan hidup ataupun mati. Hari-hari berikutnya, sebagian orang mulai meniru vigilante, yaitu menghakimi para penjahat dengan cara mereka masing-masing. Hal tersebut tentu berbeda dengan Ji-young selaku vigilante yang asli. Sebab Ji-young selalu mencari dulu akar permasalahannya, bahkan ia akan mengampuni si penjahat apabila orang tersebut mau bertobat. Karena semakin viral berita tentang orang-orang yang meniru vigilante, para media pun mulai menyoroti berita itu. Ditambah lagi sekarang kebanyakan masyarakat lebih mendukung vigilante daripada pihak penegak hukum. Di balik itu terlihat The Monster yang sedang melihat berita tersebut. The Monster semakin tidak sabar ingin segera menangkap vigilante asli yaitu Ji-young. Sementara Ji-young dan para temannya di Akademi Polisi juga sedang menonton berita yang sama. Selaku vigilante asli, Ji-young tentu tidak suka karena orang-orang telah mengikutinya secara asal-asalan. Sanwo, teman Ji-young, berkata jika itu semua bukan salah vigilante melainkan media yang terus mengangkat beritanya. Lalu Ji-young menjawab kalau itu semua adalah kesalahan penegak hukum. Sebab jika penegak hukum bersikap adil, maka vigilante tidak akan pernah ada. 만이라도 피해자를 위해 썼으면 이렇게 안 됐지. 나랑 의견이 같아. Hari berikutnya terlihat Choi yang akan kembali memberi umpan kepada vigilante dengan mengepost berita tentang kasus pembunuhan supir truk yang dengan sengaja menabrak seorang kurir COD. 그 사람 생활권에 관련된 모든 인물들을 쑤셔. Setelah beritanya viral, Ji-young segera mengecek berita si supir truk secara detail dengan cara memutar rekaman CCTV saat kejadian. Ketika rekamannya diputar, terlihat jelas si supir awalnya memang tidak sengaja menabrak satu kurir COD yang sedang menyeberang. Namun bukannya ditolong lalu dibawa ke rumah sakit, si supir malah dengan sengaja menabrak lagi si kurir COD sampai membuatnya koat. Hal tersebut si supir lakukan supaya dirinya tidak usah repot mengeluarkan biaya perawatan untuk si kurir COD. Keesokan harinya saat hari libur memperlihatkan si supir yang didatangi oleh ibu kandung dari si kurir COD yang telah ditabraknya. Si ibu sangat marah sebab si supir bisa lepas dengan mudah dari jerat hukum. Yang padahal sudah jelas si supir telah menghabisi putranya. Namun bukannya meminta maaf atau bersikap sopan, si supir malah mendorong si ibu sampai terjatuh. Kemudian si supir pergi sambil mengatakan kalau ia tidak merasa menghabisi putra si ibu karena itu semua sudah takdir dari Tuhan.
Rupanya sedari tadi Jiong telah berada di sana dan memantau tingkah laku si supir. Malam harinya memperlihatkan si supir yang sedang santai sembari mandi air hangat. Tanpa ia sadari, rupanya vigilante telah ada di sana dan langsung melakukan hal ini. Terlihat dari aksi vigilante kali ini ada yang berbeda, sebab jika vigilante itu adalah Jiong, maka terlebih dulu ia akan menanyakan apakah si supir akan mengakui kesalahannya atau tidak. Benar saja, ternyata itu adalah vigilante KW karena Jiong sendiri sedang membantu si nenek tetangganya mengepul barang bekas. Terlihat si nenek yang sangat berterima kasih kepada Jiong karena telah mau membantunya. Di waktu yang sama, tak sengaja Jiong mendengar berita tentang kematian si supir yang telah dihabisi vigilante. Mulai dari sini Jiong tersadar kalau ada vigilante KW yang telah meniru dirinya. Di sisi lain, The Monster yang sedang memeriksa TKP pembunuhan si supir, di sini ia sangat yakin kalau pelakunya bukanlah vigilante yang asli, sebab dari cara dan motifnya sangatlah berbeda. Berpindah ke media saingan Choi yang malah memberitakan kalau si supir dihabisi oleh vigilante asli. Bahkan mereka sampai memberi umpan 3 penjahat yang baru saja lolos dari jerat hukum. Alhasil vigilante KW langsung beraksi, yaitu menghabisi ketiga penjahat itu. Kemudian vigilante KW membuat video rekaman untuk disebarkan, yang isinya sebuah pernyataan jika ia akan terus membrutal selagi ada yang lolos dari hukum. 우리 비질란트라는 악령은 존재의 의미를 잃고. Melihat hal tersebut, The Monster menjadi tambah geram dan ia berjanji akan segera menangkap vigilante, mau itu KW ataupun yang asli. 아주 마탱이가 가는 거거든요. Sementara Jiong sendiri yang melihat berita tersebut, ia dibuat kecewa karena vigilante KW telah merusak reputasinya dengan menghabisi para pelaku tanpa membuat perhitungan. 미친 개뚜라이네. 이건 비질란테가 한 게 아니야. Di suatu malam terlihat si nenek tetangga Jiong yang sedang membawa gerobak rongsoknya. Namun tiba-tiba ada satu mobil di belakang si nenek yang meminta si nenek agar berjalan lebih cepat. Si nenek yang sudah tidak kuat berjalan cepat, ia pun meminta maaf kepada si pengendara mobil dan memohon untuk bersabar. Akan tetapi si pengendara mobil yang ternyata seorang pejabat malah marah dan langsung menabrak si nenek sampai membuatnya koat. Dalam kejadian itu sempat ada yang melihat, yaitu seorang pedagang, dan langsung menghajar si pejabat itu. 지금 뭐 하는 거야? Akan tetapi setelah para polisi datang, si pedagang malah dibawa ke kantor polisi akibat telah menghajar si pejabat. Sedangkan si pejabat sendiri langsung dibawa ke rumah sakit karena wajahnya bonyok dihajar si pedagang. Pagi harinya Jiong yang baru mendapat berita kematian si nenek, ia pun langsung marah karena kita tahu kalau si nenek adalah tetangga dekat Jiong. Beberapa hari setelahnya, kini tibalah di akhir pekan atau hari libur. Terlihat sekarang si pejabat yang masih dirawat di rumah sakit sambil dijaga oleh satu polisi. Tak lama si polisi mendapat panggilan karena mobilnya di parkiran ada yang menabrak. Dengan cepat polisi itu pergi ke parkiran untuk mengecek mobilnya. Ketika si polisi sudah pergi, tiba-tiba datanglah Jiong yang langsung menyerang si pejabat. 법을 누구보다 잘 어긴 놈이 법을 누구보다 잘 지켰던 사람은. Jiong berjanji akan mengampuni si pejabat asalkan si pejabat mau mengakui kesalahannya di pengadilan nanti. Akan tetapi kalau si pejabat sampai lolos, maka Jiong bersumpah akan memburunya lagi. 어떻게 하는 게 좋을지. Setelah itu Jiong pun pergi dengan menyamar menggunakan pakaian dokter. Namun di sini ia sempat berpapasan dengan The Monster yang membuatnya menjadi curiga. Namun beruntung The Monster teralihkan karena si pejabat berteriak minta tolong.
Setelah dirasa si penjabat aman, The Monster dan para polisi lain segera berpencar untuk mencari vigilante. Sementara Jiong sendiri telah berada di luar rumah sakit. Ketika Jiong bersiap akan pergi, tiba-tiba ia melihat si pejabat telah dihabisi oleh vigilante KW. Setelahnya, vigilante KW kabur dengan menggunakan mobil ambulan. Namun beruntung Jiong dapat masuk ke mobil tersebut. Bukannya takut, vigilante KW malah senang karena ia bisa bertemu langsung dengan Jiong. Bahkan vigilante KW juga telah mengetahui semua identitas detail tentang Jiong karena ia adalah fans berat Jiong. Kemudian vigilante KW membawa Jiong ke atap gedung. Di sini ia mengajak Jiong bekerja sama untuk membasmi para penjahat yang kebal hukum. Akan tetapi Jiong menolak sebab ia tidak suka dengan cara vigilante KW yang telah merusak nama baik vigilante sebenarnya atau Jiong. Hingga Jiong langsung menyerang dan terjadilah perduelan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Jiong dapat memojokkan vigilante KW. Sebelum pergi, Jiong meminta vigilante KW agar tidak pernah lagi meniru dirinya. 대신 나와 다른 길을 가라. 1 jam setelah itu terlihat Jiong yang sedang membersihkan diri. Tak lama ia mendapat pesan dari vigilante KW yang mengatakan apakah Jiong membutuhkan alibi. Karena dengan luka di wajah Jiong, ia pasti mendapat banyak pertanyaan saat kembali ke akademi polisi. Jiong yang tak ingin mempunyai urusan dengan vigilante KW lagi, ia pun lebih memilih untuk tidak membalas pesan dari vigilante KW. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan pengusaha sukses bernama Marco. Diberitahu kalau Marco ini adalah seorang pengusaha yang mempunyai banyak bisnis dan bisa disebut konglomerat. 역시 촉이 좋단 말이야. Terungkap fakta kalau selama ini orang yang menjadi vigilante KW adalah Marco yang sangat mengidolakan Jiong atau vigilante asli. Kemudian Marco mendatangi kantor Choi karena ia mendapat kabar kalau Choi mempunyai video rekaman vigilante asli sedang beraksi. 처음 뵙겠습니다. 조광욱입니다. Ketika bertemu, Marco meminta Choi agar tidak mempublikasikan video rekaman vigilante yang asli saat semalam beraksi. Lantas Choi bertanya kenapa Marco melakukan hal tersebut. Sambil membawa flash disk yang berisi video rekaman, vigilante Marco menjawab jika nanti Choi juga akan tahu. Adegan berpindah kepada The Monster yang sedang mengobrol dengan Pak Rojak, si atasan Jiong. Di sini The Monster mempunyai firasat kalau vigilante yang asli merupakan seorang polisi. The Monster juga meminta semua identitas murid Pak Rojak karena ia akan memeriksanya. 비질란테가 진짜 경찰이라면. Beberapa jam setelah itu terlihat Pak Rojak yang mulai mengajar. Seperti biasa, Pak Rojak selalu mengabsen dulu semua muridnya dan ketika giliran Jiong, ia pun dibuat terkejut karena muka Jiong terluka. 어쩌다 다친 거야? Jiong berbohong dengan mengatakan kalau saat liburan kemarin ia sparring judo dengan temannya. Namun tentunya Pak Rojak tidak percaya begitu saja dengan apa yang Jiong katakan. 그거 말고 어쩌다가 얼굴을 다쳤는지 설명해봐. Di waktu yang sama tiba-tiba ada satpam masuk kelas dan meminta izin kepada Pak Rojak kalau di luar ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Jiong. Dengan cepat Pak Rojak dan Jiong segera menemui wanita tersebut. 이분 맞으세요? 맞아요. 저분이 절 구해줬어요. Saat bertemu, tiba-tiba wanita itu berterima kasih kepada Jiong karena semalam telah menyelamatkannya dari perampok. Awalnya Jiong kaget karena ia tidak pernah menyelamatkan wanita itu. Akan tetapi seketika Jiong sadar kalau wanita ini pasti adalah kiriman Marco si vigilante KW. Karena sebelumnya ia pernah menawari Jiong sebuah alibi.
Pada akhirnya Jiong mengaku kepada Pak Rojak jika luka di wajahnya akibat telah membantu wanita itu dari perampok semalam. Alhasil Pak Rojak menjadi percaya lalu meminta Jiong kembali ke kelas. Malam harinya Jiong yang merasa telah ditolong oleh Marco, ia pun membalas pesan dari Marco dengan mengucapkan terima kasih. Bahkan Jiong juga mengajak Marco bertemu minggu depan saat dirinya libur. Adegan berpindah ke Choi yang didatangi oleh teman jurnalisnya. Di sini teman Choi mengatakan kalau hari ini ada seorang bos mafia yang baru dibebaskan yang padahal kejahatannya sangat banyak. Semua kejahatan si bos mafia ada di tangan seorang artis. Dan artis tersebut akan mengungkapkan kejahatan itu hari besok. Oleh sebab itu teman Choi mengajak dirinya agar menemui si artis besok pagi. Sebelum si artis mengungkapkan kejahatan si bos mafia kepada media lain. 배우 연재학 만나기로 했거든. 알지? Di sisi lain memperlihatkan si bos mafia yang baru bebas dari penjara. Terlihat ia yang sangat dihargai oleh semua anak buahnya. Kemudian si bos mafia mendatangi dua orang yang dulu telah menyebabkannya di penjara. 홍상무. 네. 잡어. Dengan sangat kejam si bos mafia langsung menghabisi dua orang tersebut dengan menjadikannya santapan babi hutan. Pagi harinya terlihat Choi dan temannya mendatangi artis yang akan membeberkan semua kejahatan si bos mafia. Namun ketika masuk ke dalam ternyata artis itu sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Dengan cepat Choi dan temannya mendatangi detektif polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun anehnya si detektif polisi mengatakan kalau pihaknya telah mengolah TKP dan kematian si artis jelas karena bundir bukan dihabisi seseorang. Choi terus saja berusaha membuat si detektif percaya dengan mengatakan keterkaitan si artis dan si bos mafia yang baru bebas. Akan tetapi si detektif tidak menggubris dan malah meminta Choi dan temannya agar segera pergi. 알았으니까 그만 가보세요. Ketika di luar, Choi berjanji kepada temannya jika dirinya akan mengusut kematian si artis. Sebab Choi yakin si artis bukan tewas bundir melainkan dihabisi oleh si bos mafia. 갑자기 장소를 바꿨어, 연재학이. Di sisi lain memperlihatkan Jiong yang baru turun dari bis karena sekarang sudah akhir pekan. Di sini Jiong langsung disambut oleh si wanita yang kemarin mengaku telah ditolong Jiong. Jiong yang sadar kalau wanita itu pasti suruhan Marco, ia pun langsung pergi dengan wanita tersebut. 갈게. 근데 우리 나이도 비슷한 것 같은. Di tengah perjalanan Jiong tak sengaja melihat The Monster yang ternyata sedari tadi mengikutinya. Dengan cepat Jiong meminta si wanita untuk mencari tempat ngopi dulu. Sementara dirinya beralasan akan pergi ke toilet. Selesai dari toilet, The Monster pun mendatangi Jiong dan mengatakan apakah Jiong tahu tentang vigilante. 비질란테 사건에 관심이 많겠지? Dengan santai Jiong menjawab kalau semua orang pasti tahu vigilante. Ditambah Pak Rojak juga selalu menyuruhnya untuk membuat laporan terkait vigilante. The Monster yang sudah sangat mencurigai Jiong, ia pun mengatakan bagaimana vigilante menulis laporan tentang dirinya sendiri. Kemudian The Monster langsung to the point dengan berkata jika Jiong melakukan aksinya lagi maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Jiong. Merasa identitasnya telah terbongkar, Jiong pun menjawab kalau vigilante tidak akan bisa dihabisi begitu saja. 무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다. 김지용. Setelah itu Jiong dilepaskan dan ia kembali menemui si wanita yang menunggunya di tempat kopi. 그럼 의뢰한 사람이랑도 알겠네. 서울 사는 건 저번에 알바일 때. Tak berselang lama Jiong dihubungi oleh Marco. Di sini Marco bertanya apakah The Monster telah mengetahui identitas Jiong. Jiong menjawab iya dan sebaiknya mereka tidak usah bertemu dulu. Kemudian Jiong bertanya apa yang Marco inginkan. Marco menjawab kalau dirinya hanya ingin menjadi partner Jiong dalam menghabisi semua orang yang kebal terhadap hukum. Marco juga berjanji akan selalu membantu Jiong dalam mengatasi semua masalahnya.
조원이랑 날 동시에 죽이고. Mendengar hal itu, Jiong mengatakan kalau ia mau menjadikan Marco partnernya asalkan dengan syarat Marco bisa menduplikasi ponsel milik The Monster. Marco pun langsung tersenyum karena syarat yang diberikan Jiong sangat mudah untuk dirinya. Sebelum menutup telepon, Marco mengatakan kalau The Monster hanyalah boneka penguasa. 조원은 권력자의 앞잡이, 우리 공공의 적이라고. Adegan berpindah ke Choi dan temannya yang sekarang mendatangi sebuah pelabuhan karena si artis seringkali datang ke sana. Ketika mereka membuka salah satu kontainer, ternyata isinya adalah puluhan server yang mungkin digunakan oleh si artis dalam mengoperasikan situs ilegal. Dengan cepat, Choi memvideokan tempat tersebut sambil mencari informasi. Namun bersamaan dengan itu, mereka berdua kedatangan seorang pria bertopi yang merupakan tangan kanan si bos mafia. Choi dan temannya mencoba bersembunyi, tapi si pria bertopi tampak sudah tahu akan keberadaan mereka. Hingga di suatu kesempatan mereka berdua ketahuan, lalu si pria bertopi dengan sadis langsung menghabisi teman Choi. Choi sendiri berusaha untuk kabur dengan segera masuk ke dalam mobil. Beruntung si pria bertopi tidak mampu menghentikan Choi hingga Choi akhirnya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Choi kembali ke pelabuhan bersama para polisi. Namun ternyata tempat itu sudah bersih dan tidak ada satupun server ilegal yang sebelumnya ia lihat. Bahkan jasad temannya juga entah sekarang ada di mana. Choi langsung melongo melihat betapa cepatnya si pria bertopi membereskan tempat tersebut. Choi yakin kalau si pria bertopi adalah utusan dari bos mafia. Adegan beralih ke The Monster yang saat itu sedang berlatih. Tak lama ucapan Marco yang pernah mengatakan kalau The Monster adalah boneka penguasa ternyata benar. The Monster dihubungi oleh seorang jenderal polisi yang merupakan atasan The Monster. Ia bertanya kenapa The Monster belum juga bisa menangkap vigilante. The Monster menjawab agar si jenderal bersabar sebentar karena ia pasti akan menangkap vigilante. 믿고 맡기셨으면 끝까지 믿으시면 됩니다. Rupanya The Monster walaupun sudah tahu Jiong adalah vigilante, tapi ia mempunyai rencana lain dan tidak mau memberitahukan sang jenderal. 내 발목 안 잡히게. Di sisi lain terlihat Jiong yang sedang berlatih bersama teman-temannya. Tak lama Jiong mendapat pesan dari Marco kalau ia sudah menduplikat ponsel milik The Monster sesuai keinginan Jiong kemarin. Marco juga memberitahu kalau ponsel tersebut sekarang ia simpan di sebuah loker yang ada di stasiun. Satu jam kemudian memperlihatkan Marco yang sedang berlatih keras. Ia terus menambah porsi latihannya karena sekarang Marco akan menjadi partner sang vigilante. Singkatnya, pada hari libur, Jiong mengambil ponsel pemberian Marco yang sudah disimpan di stasiun lalu segera membawanya ke rumah. Ketika sedang mengecek ponsel pemberian Marco, Jiong pun menjadi teralihkan dengan sebuah berita yang dimuat oleh Choi. Di dalam berita tersebut, Choi memerintah presenternya untuk membeberkan tentang kejanggalan kematian si artis. Di sana juga diberitakan kalau si artis adalah salah satu anak buah si bos mafia dan kemarin si artis berniat membeberkan semua kejahatan si bos mafia namun keburu tewas. Bukan hanya itu, si artis juga pernah memberi pesan kalau si bos mafia telah bersekongkol dengan petinggi polisi yang berjuluk tikus. Karena pemberitaan tersebut, si bos mafia yang tengah bersantai tiba-tiba dihubungi oleh petinggi polisi yang berjuluk tikus. 똥개가 한 마리 더 붙은 것 같은데. Dan ternyata merupakan seorang jenderal. Di sini si jenderal menyuruh si bos mafia untuk segera berbuat sesuatu. Singkatnya, karena pengaruh dari si jenderal, perusahaan Choi langsung ditegur akibat berita yang telah dimuat oleh Choi. Tak hanya itu, Choi juga langsung diberhentikan sementara sebagai jurnalis. 네가 그러고도 기자 자격이 있어! 기자를 또 내 씨발! 빨리 쳐 빨리! 이래 빨리 쳐!
Sementara si bos mafia menyuruh tangan kanannya yaitu si pria bertopi untuk mengirim seseorang dalam menghabisi Choi. 서둬라. Beberapa jam kemudian ketika Choi akan pulang, tiba-tiba ia diserang oleh suruhan si pria bertopi. Untungnya Choi dapat diselamatkan oleh The Monster yang kebetulan ada di sana. 누가 공격할지 어떻게 알고 왔죠? 더 이상 비질란테에게 The Monster mengatakan kepada Choi kalau Choi ingin tenang maka jangan lagi mengirim umpan kepada vigilante. 특정에 눈이 멀어서 방금 같은 상황을 또 만나기 싫다면 내 방송이 필요한 거 아닌가요? Setelah itu The Monster mengikat tangan orang tadi yang diketahui ia bernama Sobur. 이거 빨리 불어 이 개새끼! The Monster lalu bertanya siapakah yang sudah mengirim Sobur. Awalnya Sobur tidak mau menjawab hingga inilah yang dilakukan The Monster. 내가 자주 가는 구스구집 사장님도 정리하자. Pada akhirnya Sobur mengatakan kalau ia adalah orang suruhan si pria bertopi dan saat itu juga The Monster membawa Sobur ke markas si pria bertopi. 귀 먹었어? Setibanya di sana ternyata si pria bertopi tidak ada dan hanya ada para anak buahnya saja. Dengan seorang diri The Monster menghajar mereka sampai tidak tersisa. 사람 취급은 해줄게. Setelah itu para polisi datang dan langsung mengamankan tempat tersebut. Keesokan harinya kepolisian atas perintah The Monster mengumumkan kalau semalam mereka baru saja menangkap vigilante dan tidak akan ada lagi vigilante yang lain. Artinya orang-orang yang semalam dihajar The Monster sengaja dikambing hitamkan sebagai vigilante. Hal itu dilakukan agar masyarakat tahu kalau vigilante yang selama ini dikagumi banyak orang hanyalah sekumpulan penjahat terorganisir. Apalagi di sana juga ditemukan banyak barang haram yang siap edar. Choi yang melihat berita itu, ia yakin kalau para polisi hanya sedang mengumbar berita palsu mengenai vigilante. Sementara Jiong akhirnya sadar maksud dari The Monster tidak menangkapnya karena The Monster ingin membuat masyarakat percaya kalau vigilante hanyalah sekumpulan penjahat terorganisir. 비질란테 사건을 자세히 정리한 파일이 있었습니다. Beberapa hari kemudian Jiong kembali melakukan aksinya dengan menghukum salah satu penjahat yang baru saja dibebaskan. Kebetulan penjahat ini adalah salah satu anak buah si bos mafia. Ketika menjalankan aksinya, Jiong tak sengaja menemukan buku catatan mengenai semua aset yang disimpan oleh si bos mafia. Lalu tanpa ragu Jiong menghabisi orang tersebut. Bersamaan dengan itu Choi dipanggil oleh pemilik perusahaan media dan akhirnya memecat Choi karena dianggap semua pemberitaan yang dimuat Choi mengenai vigilante adalah pembodohan. Choi mencoba membela diri dan ia yakin yang diberitakan oleh polisi itu bukan vigilante. Namun si pemilik perusahaan sudah tidak mau lagi mendengar ucapan dari Choi. Ketika Choi hendak pergi dari sana, ia tak sengaja mendengar berita kalau vigilante baru saja melakukan aksinya lagi. Artinya yang diberitakan polisi kemarin mengenai vigilante adalah berita palsu karena buktinya vigilante masih melakukan aksi. Sontak Choi merasa bahagia karena berita tersebut seolah membungkam mulut si pemilik perusahaan yang baru saja memecatnya. Sementara itu Marco juga bertepuk tangan dan merasa tambah kagum kepada Jiong. Di sisi lain si bos mafia yang sedang melakukan pencitraan di sebuah gereja, ia mendapat kabar dari anak buahnya kalau buku catatan mengenai semua asetnya sudah diambil oleh vigilante.
Sontak si bos mafia langsung panik dan menyuruh bawahannya agar segera memindahkan semua asetnya ke luar negeri. 당분간 영업하지 말고 돈 전부 창고로 가져오라고. Adegan berpindah ke The Monster yang sekarang menemui Ji-yong. Di sini The Monster sangat kesal karena ia sudah susah payah mengkambing hitamkan orang lain sebagai vigilante, tapi Ji-yong malah kembali melakukan aksi. The Monster juga kesal karena Ji-yong sudah tidak menaati perintahnya untuk berhenti menjadi vigilante. Ji-yong menjawab kalau ia tahu apa yang dilakukan The Monster bukan tulus dari hatinya, melainkan atas suruhan orang lain. Ji-yong juga menjelaskan kalau ia akan selalu menjadi vigilante selama penegak hukum masih belum berlaku adil kepada setiap orang. Selama ini hukum selalu tumpul kepada orang penting dan tajam kepada orang yang lemah. Untuk itu Ji-yong tetap akan menghukum para penjahat yang tidak mau tobat. 권리가 있다고 여길 뿐입니다. Mendengar hal itu, The Monster mengatakan apabila Ji-yong mempunyai perasaan paling benar, maka itu hanya akan membuat Ji-yong menjadi sosok iblis. Lalu Ji-yong pun menyerang The Monster, akan tetapi The Monster yang memang lebih tangguh dapat dengan mudah memojokkan Ji-yong. Di sini The Monster mengatakan kalau ia yakin apabila Ji-yong tidak lagi menjadi vigilante, maka Ji-yong pasti akan menjadi polisi hebat melebihi dirinya, bukan malah menjadi iblis. Lalu dengan berapi-api Ji-yong mengatakan kalau ia sudah tidak peduli dengan omongan orang-orang tentang dirinya, karena yang jelas untuk melawan iblis maka ia juga harus menjadi iblis. Untuk itu Ji-yong meminta The Monster agar membuktikan tentang keadilan yang sesungguhnya jika The Monster ingin membuatnya berhenti. Mendengar hal tersebut, The Monster tidak menyangka kalau tekad Ji-yong begitu besar dan ia pun akhirnya melepaskan Ji-yong. Keesokan harinya terlihat The Monster dipanggil oleh sang jenderal. Ternyata sang jenderal ingin memberhentikan The Monster dari pekerjaannya dalam menangkap vigilante. Sang jenderal juga mengatakan kalau ia sudah menggantikan The Monster dengan orang lain. 비질란테 팀장직에서 물러나도록. Mendengar hal tersebut, The Monster yakin kalau sang jenderal memberhentikannya bukan karena belum menangkap vigilante, melainkan takut ketahuan mengenai keterlibatannya dengan si bos mafia. Setelah itu, The Monster kembali mendatangi Sobur untuk menanyakan apakah sang jenderal ikut terlibat dengan kelompok si bos mafia. Sobur yang sudah takluk mengatakan kalau ia tidak tahu dan orang yang kemungkinan tahu adalah si pria bertopi. Namun sayang Sobur juga belum mengetahui di mana keberadaan si pria bertopi. 저번에 말씀드렸던 그 문어대가리 돼지 새끼 저 뇌 없는 새끼 짤순이야. Di sisi lain, Ji-yong terlihat sedang dirawat dan ditemani oleh Marco akibat dihajar oleh The Monster kemarin. Marco begitu tambah kagum dengan Ji-yong karena ternyata saat kejadian Ji-yong sedang beradu argumen dengan The Monster, Marco sebenarnya ada di sana. Kemudian Marco berselfie dengan Ji-yong karena Marco menganggap Ji-yong adalah idola. 완벽한 타이밍. Lalu Marco pun pergi dari sana dan membiarkan Ji-yong untuk beristirahat. Tak lama dari itu, Ji-yong akhirnya sadar, kemudian ia melihat berita yang biasa disiarkan oleh Choi. Namun untuk kali ini media tersebut malah meminta maaf kepada si bos mafia karena telah mencemari nama baiknya serta menyalahkan semuanya kepada Choi. Melihat itu, Ji-yong segera memberi pesan kepada Marco agar Marco menyiapkan siarannya sendiri khusus untuk Choi. Permintaan tersebut tentulah sangat mudah untuk Marco mengingat Marco adalah konglomerat yang cukup berpengaruh. Alhasil Choi dipanggil dan dibuatkan studio sendiri khusus untuk Choi agar ia bebas melakukan pemberitaannya sendiri. Di sini Choi bertanya kepada Marco kenapa melakukan hal ini. Marco menjawab kalau ia hanya tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan oleh vigilante. 우리가 같은 편이라는 거. Setelah itu Choi langsung melakukan pemberitaan pertamanya dengan mengatakan kalau dirinya akan terus mengungkap semua kejahatan si bos mafia. Lalu Choi juga menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah melakukan bundir apapun yang terjadi.
Apabila nanti Choi ditemukan tewas, maka sudah jelas pelakunya adalah orang yang tidak mau pemberitaannya diketahui semua orang. 실제로 취재를 하는 중에 확실해진 것이 있습니다. Sang jenderal dan si bos mafia yang melihatnya tentu tidak begitu panik dan tidak menyangka kalau mereka akan diusik sampai sejauh ini. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Agus yang merupakan ketua tim baru untuk menggantikan The Monster. Diketahui Agus adalah orang yang sangat cerdas dan mempunyai ilmu bela diri yang hampir sama dengan The Monster. Keesokan harinya memperlihatkan Ji-yong yang sudah pulih dan ia pun segera pulang ke rumah. Di sini Ji-yong mencoba membuka kembali buku catatan yang ia dapat dari si penjahat, yaitu orang yang terakhir Ji-yong hukum. Kemudian Ji-yong menemukan fakta kalau si bos mafia dan sang jenderal menyembunyikan asetnya di sebuah gereja di tempat bos mafia sering melakukan pencitraan. Singkat waktu, Ji-yong langsung pergi ke sana dan ia berhasil mengambil sebuah flash disk yang berisi kejahatan si bos mafia. Namun ternyata aksinya itu dilihat oleh seseorang sehingga Ji-yong dengan cepat mengejar orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Marco. Marco mengatakan kalau ia hanya ingin tahu apa yang dilakukan Ji-yong karena Marco begitu mengagumi Ji-yong. Setelah itu mereka berdua mengobrol bersama dan sekarang Ji-yong telah benar-benar menganggap Marco sebagai partnernya. Hal tersebut tentu membuat Marco begitu senang. Lalu kemudian Ji-yong memberikan flash disk yang tadi ia ambil agar Marco bisa memberikannya lagi kepada Choi. Sebelum pergi, Marco berjanji kalau ia akan selalu membantu Ji-yong apapun yang terjadi. Keesokan harinya ketika Pak Rojak masuk ke ruangan, ia dikagetkan dengan Agus yang ternyata sudah ada di sana. Agus mengatakan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk meminta data-data para murid karena Agus yakin Vigilante adalah polisi. Bersamaan dengan itu, Ji-yong muncul untuk memberitahu Pak Rojak kalau para murid sudah menunggu di kelas. Agus yang melihat Ji-yong langsung menatapnya hingga Agus memutuskan untuk pamit dan nanti akan kembali lagi. Singkat waktu, pada hari libur, Ji-yong mendatangi gereja dan kali ini ia berniat menghabisi pendeta yang ada di sana. Diberitahu si pendeta adalah salah satu tangan kanan si bos mafia dalam melancarkan semua aksi kejahatannya. Setelah si pendeta koi, tentu saja nama Vigilante menjadi buruk di mata masyarakat. Apalagi si pendeta begitu terkenal dermawan dan baik. Ditambah Vigilante melakukan hal tersebut tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, si bos mafia begitu tampak murka karena si pendeta adalah orang yang mengetahui semua asetnya disimpan. Untuk itu, si bos mafia meminta sang jenderal untuk tidak melakukan apapun selama 5 hari. Sementara si bos mafia akan mencoba menghabisi Choi, Vigilante, dan The Monster karena The Monster juga nanti akan membahayakan mereka. Adegan berpindah ke Choi yang kala itu menemui Marco. Ternyata Marco ingin memberikan flash disk yang ia dapat dari Ji-yong mengenai apa alasan Vigilante menghabisi pendeta. Di sini Choi sadar kalau Marco pasti sudah tahu siapa sosok Vigilante sebenarnya, namun Choi memilih untuk tidak menanyakan hal tersebut. Malam harinya Choi dengan cepat menyiarkan mengenai kenapa Vigilante sampai menghabisi pendeta. Namun ketika akan membuka isi flash disk yang tadi diberikan oleh Marco, tiba-tiba siarannya dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah The Monster. The Monster mengatakan kalau Choi tetap nekat memberitakan tentang si bos mafia itu, maka sama saja Choi ingin segera koet.
Namun Choi menjawab kalau ia bukanlah orang bodoh dan ia tahu akan resiko tersebut. The Monster yang mendengar tekad Choi yang begitu kuat, akhirnya ia pun memilih pergi. Hingga ketika The Monster akan menaiki mobilnya, tiba-tiba 방씨. ternyata orang yang menyerangnya adalah si pria bertopi dan satu anak buahnya yang sangat jago bela diri. Di pertarungan kali ini, si pria bertopi yang membawa senjata akhirnya berhasil melukai The Monster sampai terpojok. Hingga ketika si pria bertopi akan benar-benar menghabisi The Monster, tiba-tiba ya, sang vigilante muncul yang membuat si pria bertopi dan anak buahnya memilih cabut. Keesokan harinya memperlihatkan The Monster yang sedang terbaring di rumah sakit. Sementara itu Marco yang tahu Ji-yong sudah menyelamatkan The Monster, ia pun bertanya kenapa Ji-yong melakukan hal tersebut. Ji-yong menjawab kalau dirinya akan menjadikan The Monster seperti dirinya, yaitu vigilante yang suka menghukum dengan caranya sendiri. 또 하나의 비질란테로 만들 거야. Di balik itu, si bos mafia tampak marah kepada si pria bertopi akibat aksinya dalam menghabisi The Monster malah gagal. Si pria bertopi yang sekarang topinya sedang dicuci, ia pun meminta maaf kepada si bos mafia. 집단속 잘하고 계시시오. Malam harinya memperlihatkan anak buah si bos mafia yang sedang berusaha memindahkan akses uang virtual milik si bos mafia. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba selesai menghabisi mereka, Ji-yong pun langsung mengambil akses uang virtual tersebut. Seperti biasa, setelah melakukan aksinya, Choi memberitakan kalau vigilante menyuruh si bos mafia dan sang jenderal untuk mengakui semua kejahatannya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka vigilante alias Ji-yong akan menyumbangkan semua uang virtual tersebut ke setiap panti asuhan. 무슨 의미일까요? Setelah itu, Ji-yong menghubungi Marco dan meminta Marco untuk menjaga Choi karena Choi pasti akan menjadi incaran bos mafia. Mendengar hal itu, Marco pun mengiyakan permintaan Ji-yong. Ketika mereka sedang teleponan, diam-diam Sanwo mengawasi Ji-yong. 알았어. 이제 시작인가? Adegan berpindah ke anak buah si bos mafia yang ternyata benar mereka langsung diutus untuk segera menghabisi Choi yang tadi baru melakukan siaran. Choi yang menyadari dirinya akan dikepung, dengan cepat ia pun memasangkan beberapa kamera di ruangan tersebut. Singkatnya, ketika para anak buah si bos mafia sedang mengobrak-abrik studio rekaman Choi, diam-diam Choi melakukan siaran langsung. Alhasil semua masyarakat dapat mengetahui kejadian itu, termasuk Agus, ketua tim regional yang menggantikan The Monster. Namun pada akhirnya Choi harus tertangkap oleh mereka dan ponsel Choi yang dipakai siaran segera dihancurkan oleh mereka. Ketika Choi akan dibawa pergi untuk segera dihabisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Marco yang datang untuk membantai mereka semua tanpa ampun. Hingga ketika anak buah si bos mafia tersisa satu orang, Marco mengatakan kepada Choi kalau dirinya hanya disuruh oleh sang vigilante. Bersamaan dengan itu, para polisi yang dipimpin oleh Agus berdatangan. Namun saat masuk ke dalam, ternyata keadaan sudah kembali kondusif. Saat itu juga Agus membawa Choi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sisi lain ternyata Ji-yong kabur dari asrama hanya untuk memastikan Choi baik-baik saja.
Di sini Jiong merasa lega setelah melihat Choi sudah aman dan sekarang sedang bersama Agus. Adegan berpindah ke kantor polisi yang mana Agus sedang bertanya kepada Choi mengenai siapakah orang yang menyelamatkannya. Agus juga curiga kalau selama ini Choi bersekongkol dengan vigilante dan orang yang menyelamatkan Choi tadi adalah vigilante. Choi hanya menjawab kalau ia tidak tahu vigilante atau bukan, yang jelas orang tersebut sudah menyelamatkannya. 비질란테는 무기를 사용하지 않죠. 어떤 범인상인지. Singkat cerita, setelah selesai diinterogasi, Choi pulang ke apartemen lalu bersantai dengan mandi air hangat. Namun tak lama kemudian tiba-tiba lampu di sana mati. Keesokan harinya ketika Jiong sedang berada di kelas, tiba-tiba Agus datang untuk meminta keterangan kepada Jiong. 김지용이 나와. Di sini Agus langsung bertanya kepada Jiong apakah Jiong adalah vigilante. Jiong menjawab dengan sopan kenapa dirinya bisa dituduh sebagai vigilante dan apa buktinya. Agus mengatakan kalau perawakan vigilante mirip dengan Jiong. Dan data-data yang ada di komputer The Monster juga mengarah kepada Jiong. Lalu Agus bertanya kemanakah Jiong semalam karena ia tahu semalam Jiong keluar dari asrama. Agus curiga kalau semalam Jiong pergi untuk menyelamatkan Choi. Jiong menjawab kalau semalam ia memang keluar dari asrama, tapi apa yang ia lakukan itu adalah privasi Jiong. 그 시간에 어디서 뭐 하고 있었는지. 제가 의심받는 근거가 있습니까? Bersamaan dengan itu, Pak Rojak membela Jiong dengan mengatakan sebaiknya Agus mencari bukti yang kuat dulu sebelum menuduh Jiong. Agus mengatakan kalau sebentar lagi semuanya akan terungkap. 교수님 계신 곳에서 신문하는 것도 그렇고요. Ternyata akses uang virtual yang sudah dicuri oleh vigilante kemarin, aksesnya pernah dibuka menggunakan sebuah ponsel dan ponsel tersebut terlacak berada di akademi polisi. Agus juga mengatakan kalau tim IT dari pusat akan selesai melacaknya pada besok hari. Dan besok hari semuanya akan terungkap. 마지막이야. Singkat waktu, esok harinya tepat pada hari libur terlihat Jiong yang sedang merencanakan sesuatu dengan Marco. Namun tak lama Jiong mendapat telepon dari Sanwo yang kebetulan tidak pulang dari Universitas Akpol. Sanwo mengatakan kalau Agus dan para polisi sedang menggeledah semua ruangan di Universitas Akpol. Mendengar hal itu Jiong hanya bisa terdiam karena tidak ada yang bisa ia lakukan. 너 교수님 옆에서 잘 챙겨드려. Di sisi lain, Agus yang sedang menggeledah asrama Jiong tiba-tiba diberitahu oleh anak buahnya kalau tim IT mereka mengatakan sesuatu ruangan. 어디랍니까? Ternyata ruangan yang diarahkan oleh tim IT adalah ruangan rektor. Yang mana rektor di Universitas Akpol ini adalah sang jenderal. Agus yang tidak pandang bulu, ia pun langsung mendobrak ruangan rektor dan segera mencari barang bukti yang sedang mereka cari. 우리 좀 확인해. Kembali ke Jiong yang memberitahu kepada Marco kalau sekolahannya sedang diperiksa oleh polisi regional yang dipimpin Agus. Di sini Jiong bercerita kalau Jiong memang sengaja memancing Agus dengan mengakses uang virtual milik si bos mafia di Universitas Polisi. Dan ponsel yang dipakai Jiong untuk mengaksesnya adalah ponsel khusus milik sang jenderal yang bisa dipakai sang jenderal berkomunikasi dengan si bos mafia. Mendengar hal itu, Marco lagi-lagi dibuat kagum dengan kecerdasan Jiong. Kembali ke Agus yang akhirnya menemukan ponsel tersebut. Namun bersamaan dengan itu, sang jenderal masuk dan memergoki Agus yang sedang mengambil ponselnya. Di sini, sang jenderal segera menyuruh yang lain untuk keluar dan ia akan berbicara empat mata dengan Agus. Terlihat sang jenderal begitu panik karena di dalam ponsel tersebut ia kerap kali berhubungan dengan si bos mafia. Kemudian sang jenderal bertanya apakah Agus ingin uang atau naik jabatan asalkan ponsel itu tidak dibawa oleh Agus. Agus yang ternyata seorang polisi jujur, ia pun menjawab kalau dirinya hanya ingin menjalankan tugas sebagai polisi. Agus juga mengatakan kalau ponsel ini akan langsung ia bawa ke tim forensik khusus digital agar semuanya bisa terbongkar. 시간을 드리겠습니다. 압수수색 마무리하고 올라. Setelah Agus pergi, sang jenderal segera menyuruh seseorang untuk menghabisi Agus sebelum Agus menyerahkan ponselnya ke tim forensik khusus digital.
급히 설득을 좀 해줬으면 하는 사람이 생겨서요. Singkat cerita, terlihat Agus yang dalam perjalanan menuju ke kantor forensik. Namun tak lama berselang, tiba-tiba pada akhirnya Agus harus koit di tangan orang suruhan sang jenderal. Adegan berpindah ke The Monster yang sekarang sedang memulihkan badannya. Lalu The Monster diberitahu oleh salah satu polisi kalau Agus baru saja tewas. Mendengar hal itu, The Monster cukup terpukul karena ternyata Agus adalah sahabat baik The Monster. Di sisi lain, Ji-young juga tidak menyangka kalau jebakannya untuk sang jenderal malah membuat Agus harus tewas. Malam harinya, Ji-young yang hendak pulang tiba-tiba disambangi oleh The Monster. Di sini The Monster bertanya apakah Ji-young yang sudah menghabisi Agus. Ji-young pun segera menceritakan semuanya kepada The Monster. 제대로 된 증거품을 찾을 수 있도록 유도하기만 했어. Namun setelah mengetahui semuanya itu, The Monster tetap meminta Ji-young untuk berhenti menjadi vigilante. Ji-young mengatakan apabila The Monster ingin menghentikannya, maka The Monster harus menghabisi Ji-young sekarang juga. Dan Ji-young tidak akan melawan. Sementara apabila Ji-young tidak dihabisi, maka Ji-young dan The Monster harus bekerja sama dalam mengungkap semua kejahatan sang jenderal. 이젠 보여주십시오. Di balik itu, si pria bertopi yang topinya sekarang masih dicuci, ternyata ia dan rekannya sudah berhasil menculik Choi. Keesokan harinya, Marco dan bawahannya sedang berusaha membuka kunci apartemen Choi karena Choi tak kunjung ada kabar. Setelah berhasil membukanya, Marco dibuat terkejut karena apartemen Choi berantakan dan pastinya Choi sudah diculik. Saat itu juga Marco menghubungi Ji-young untuk memberitahunya. 최민아가 며칠 전부터 연락이 안 되는데. 가자. Kembali ke Choi yang sekarang sedang diinterogasi oleh si pria bertopi, tapi topinya masih belum kering. Di sini si pria bertopi bertanya kepada Choi siapakah sosok vigilante yang sebenarnya. Choi yang memang belum tahu, ia pun tentu tidak bisa mengatakan apa-apa. 누구야 비질란테? 그건 내가 더 알고 싶은 건데. Singkat cerita, vigilante memberi penawaran kepada si bos mafia untuk menukar Choi dengan akses uang virtual yang sebelumnya vigilante ambil. Mendengar hal itu, tentu saja si bos mafia tertarik dan mereka akan melakukan pertukaran di sebuah stadion sepak bola besok malam. 너 교수님 옆에서 잘 챙겨드려. 저번 일 가슴에 묻고 살아갈 수는 없잖아. Setelah itu, si bos mafia menghubungi si pria bertopi yang sekarang topinya sedang dijemur. Di sini si bos mafia menyuruhnya untuk membawa Choi ke sebuah stadion pada besok malam. Namun si pria bertopi mengatakan kalau ia akan menurutinya apabila si bos mafia mau membayar dengan harga yang sangat mahal. Karena tidak ada pilihan lain, si bos mafia pun terpaksa mengiyakannya. 나는 그냥 코인지갑만 받고. Adegan berpindah ke Ji-young yang sedang mengatur strategi dengan Marco. Namun di balik itu, diam-diam Sanwo mengintip mereka berdua. Keesokan harinya, si pria bertopi yang topinya sebentar lagi akan kering, ia pun memberitahu Choi kalau Choi akan ditukar dengan akses uang virtual. Mendengar hal tersebut, Choi langsung tertawa dan tidak menyangka kalau semua ini semakin tambah seru. Kembali ke si bos mafia dan para anak buahnya yang mendatangi stadion lebih awal. Ternyata maksud dan tujuan mereka datang lebih awal yaitu untuk mengambil alih akses CCTV yang ada di stadion. Malam harinya si bos mafia dibuat kaget karena semua orang tiba-tiba berdatangan dan memakai pakaian seperti vigilante. Kemudian si bos mafia melihat sebuah bis festival yang akhirnya ia sadar kalau di dalam stadion rupanya akan diadakan sebuah festival musik. Tentu saja semua ini adalah rencana Ji-young dan Marco. Apalagi Marco banyak duit dan bisa mengadakan festival di mana saja dan kapan saja. Di balik itu si pria bertopi dan rekannya sekarang sudah sampai di lokasi dengan membawa Choi.
들어가자. Singkatnya, festival musik di dalam stadion telah berlangsung. Terlihat Choi yang dibawa oleh rekan si pria bertopi untuk mencari vigilante. Sementara itu si bos mafia dan si pria bertopi yang topinya sudah kering mereka pun mengawasinya dari atas. Sampai di suatu kesempatan rekan si pria bertopi berhasil dikelabui oleh Jiong. Alhasil Jiong mampu membawa Choi pergi dari kerumunan dan membawanya ke tempat parkiran. Di sisi lain, si bos mafia dan anak buahnya didatangi oleh Marco yang memang sengaja ke sana untuk memancing mereka ke tempat parkiran juga. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Marco dengan kelompok si bos mafia. Kembali ke Jiong yang sudah ada di tempat parkiran dan menyuruh Choi untuk melakukan siaran langsung. Kemudian Jiong naik ke atas mobil dan berhadapan dengan rekan si pria bertopi. Tak lama si pria bertopi datang untuk membantu rekannya dalam melawan Jiong. Lalu akibat dari siaran yang dilakukan Choi membuat The Monster akhirnya tahu apa yang sekarang dilakukan Jiong. Adegan berpindah ke si jenderal yang saat itu sedang mengobrol dengan atasannya yang bernama Sung Cheol. Ternyata Sung Cheol adalah jenderal polisi dengan bintang 4. Sementara si jenderal yang ini masih bintang 3. Diketahui otak dari kejahatan si jenderal bintang 3 adalah suruhan dari Sung Cheol. Sung Cheol sebentar lagi akan mencalonkan diri sebagai presiden dan dari itulah ia menyuruh si jenderal bintang 3 untuk bekerja sama dengan para mafia, yaitu untuk mencari banyak penghasilan untuk dana kampanye. Tak lama dari itu anak buahnya mengabarkan kalau vigilante dan kelompok si bos mafia tengah bertarung di stadion. Mendengar hal tersebut, Sung Cheol segera menyuruh si jenderal untuk pergi ke sana dan membereskan semuanya. 직접 해결하고 예. Kembali ke kelompok si bos mafia yang sekarang telah mengepung Marco dan juga Jiong. Di tengah pertarungan tiba-tiba ada satu mobil muncul yang langsung menghabisi rekan si pria bertopi. Ternyata itu adalah The Monster yang datang bersama Sobur dan satu temannya. Di sini The Monster meminta mereka untuk menyerah. Namun mereka yang berjumlah banyak langsung menyerang The Monster. Kemudian memperlihatkan Jiong yang sekarang sudah sangat kelelahan tapi ia terus diserang oleh si bos mafia. Sampai di suatu kesempatan ketika Jiong benar-benar akan dihabisi, tiba-tiba seseorang muncul lalu menghentikannya. Namun karena hal tersebut, orang itu langsung ditusuk oleh si bos mafia. Ternyata orang yang menolong Jiong adalah teman baiknya yaitu Sanwo. Di sini Sanwo rupanya sudah tahu kalau sang vigilante adalah Jiong. Bersamaan dengan itu para polisi datang untuk menghentikan mereka semua. Namun si bos mafia segera melarikan diri ke arah ruangan bawah tanah. Jiong meminta Choi untuk membawa Sanwo ke rumah sakit sementara dirinya akan mengejar si bos mafia. Singkatnya Jiong masuk ke ruangan bawah tanah. Sementara Marco mencoba menahan semua anak buah si bos mafia. Kembali ke Jiong yang saat ini berhadapan dengan si bos mafia dan juga si pria bertopi. Hingga tak lama muncul The Monster yang datang untuk membantu Jiong. Pada akhirnya The Monster berhadapan dengan si pria bertopi sementara Jiong dengan si bos mafia. Di tengah pertarungan mereka dikagetkan dengan kedatangan sang jenderal, lalu sang jenderal yang menganggap si bos mafia telah gagal, ia pun tanpa ragu menghabisinya.
Kemudian sang jenderal membuka saluran air. Setelah itu ia menembaki Jiong the Monster dan termasuk si pria bertopi, tapi untungnya tembakannya tidak ada yang tepat sasaran. Ketika si jenderal sedang mengisi kembali pelurunya, dengan cepat Jiong naik ke atas hingga berhasil memojokkan si jenderal. Kemudian Jiong tanpa ragu menghajar si jenderal dan akan menghabisinya sekarang juga. Akan tetapi aksi itu dihentikan oleh The Monster karena ia akan membawa si jenderal ke pengadilan. Di waktu yang sama si pria bertopi yang topinya sekarang sudah basah, ia pun menantang Jiong dan The Monster, lalu terjadilah baku hantam. Di tengah baku hantam, diam-diam si jenderal mengambil kembali pistolnya lalu menembak Jiong, The Monster, dan si pria bertopi. The Monster yang hanya tertembak di bagian tangan, ia pun segera mendekat lalu tanpa ragu menghabisi si jenderal. Keesokan harinya Marco yang baru sadarkan diri, ia pun langsung bertanya kepada bawahannya bagaimana keadaan Jiong. 한 가지 돌발 상황이 생겼습니다. Berpindah ke Jiong yang sedang meratapi kesedihannya karena ternyata Sanwo, sahabat baiknya, telah tewas akibat insiden semalam. Di balik itu Choi bercerita kepada The Monster kalau waktu dulu ayahnya koit dengan cara bundir. Akibat sang ayah telah difitnah sebagai koruptor. Namun yang lebih menyakitkan, semua media tutup mulut, begitu juga dengan para polisi. Oleh karena itu, Choi sangat suka dengan semua yang dilakukan oleh vigilante. Choi mengatakan kalau The Monster juga sekarang telah menjadi vigilante. 우리 이제 공통점이 있는 것 같은데. 비질란테. Sore harinya atasan si jenderal yaitu Sung Cheol mengumumkan kalau sang jenderal tewas akibat diserang oleh kelompok penjahat. Mendengar perkataan itu, Jiong sadar kalau otak dari semua kejahatan si jenderal adalah Sung Cheol. Singkat cerita, para calon perwira termasuk Jiong sedang dilantik. Namun ketika mengucap sumpah setia kepada negara dan atasan, Jiong hanya berdiam diri dan tidak mengucapkan sumpah apapun. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.